setelah menjelaskan prosedur, melakukan penilaian. Oke. Bagaimana cara teman-teman melakukan penilaian di dalam tim? Membagi tugas. Apa saja tugas yang dibagi? Membagi tugas itu apa yang dibagi? Misalnya yang akan dilakukan apa sih ketika melakukan penilaian ini? Identifikasi ini melakukan apa? Apa istilahnya? Pengamatan. Apa bentuknya? Apa namanya itu? Apa? Belum nyampe ke sana. Belum nyampe. Orientasi. Ya, orientasi apa namanya? Area. Orientasi Medan. Orang Medan. Orientasi cepat tuh namanya apa? Quick tour. Ya, quick tour. Sebelum quick tour ngapain dulu? Ngapain dulu ayo? Sebelum quick tour. Quick tour ini ngapain? Menentukan Quick tour ini apa? Quick tour ini apa? Bentuk kereta cepat. Iya. Quick tour ini bergerak mengelilingi area dengan melakukan penilaian 6 itu secara cepat ke segala arah yang mewakili. Jadi sebelum bergerak bikin apa dulu? Rute. Ya, nggak harus bikin gambar rute. Kalau nggak bikin nanti habis ini kita kemana ya? Beloknya kemana ya? Ya? Betul ya? Bikin rute. Disepakati. Mau bergerak bersama-sama 5 orang atau oke? Misalnya kalau arealnya begini, rutenya Misalnya, apakah semua akan bersama-sama berlima berputar atau berdua ke sini, bertiga ke sini, nanti ketemu di sini, ya? Ininya dibikin dulu supaya nggak berantem nanti. Oke? Setelah bikin rute disepakati kemudian teman-teman melakukan quick tour-nya. Oke, mengisi jangan lupa segera isikan di dalam belangko, jangan ditunda-tunda, nanti keburu lupa. Ya biasa itu, ya. Terus nanti akhirnya nanya tadi apa? Nggak boleh, ya. Mulai sekarang coba biasakan bekerja individu dulu, karena nanti masing-masing harus mempertanggungjawabkan. Baru setelah itu, setelah selesai berkumpul timnya, kemudian ngapain? Setelah selesai quick tour, diskusi, ya. Ingat masing-masing harus menyampaikan pendapatnya. Nah nanti ketua timnya mengatur diskusinya, termasuk nanti menyampaikan hasil keputusannya ketua tim, oke, kepada kami, seolah-olah kami pemiliknya. Oke? Ada pemandunya. Ya, pemandunya nanti. Ya. Tapi nanti menyampaikannya di depan kami semua nih, banyak jurusnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada Pak Dede lagi. Ya. ada ahlinya. Oke, jelas? Nah, kemudian nanti disampaikan apa yang disampaikan kepada melakukan quick tour, kemudian mendiskusikan, ya. Mendiskusikan dan memutuskan ya, mendiskusikan plus memutuskan. Menyampaikan kepada pemilik, menyatakan iya diterima sebagai layak sebagai sumber benih. Kami rekomendasikan untuk diusulkan sebagai sumber benih, ya. Ini disampaikan, ya. Apakah itu diterima atau ditolak harus disampaikan. Nah setelah ini baru kemudian kalau dilanjutkan dengan identifikasi, teman-teman menentukan di mana titik petak contoh dan lain sebagainya, membagi tugas lain dan lain sebagainya. Oke, informasi apa yang penting? Tetapi dari sekian kriteria teman-teman harus jelaskan. Kriteria ini oke, kriteria ini tidak oke, mengapa itu. Tetapi penjelasannya, kedalaman penjelasannya teman-teman akan disesuaikan dengan siapa pemiliknya. Ada lagi? Terkait penggunaan alat ini apa perlu disampaikan ke pemilik apa tidak? Tadi saya lihat kok disampaikan bahwa ini nanti pemilik disuruh neropong segala itu. Ini mungkin kalau pemilik hanya dikasih tahu bahwa nanti kita ngukur misalnya ya dengan alat ini. Ya. Nah, mungkin cuma itu enggak pemiliknya suruh neropong. Nah. Oke. Menurut teman-teman seperti apa? Enggak perlu lah. Perlu dikasih tahu. Perlu fungsinya dikasih suruh nyoba sampai suruh nyoba enggak perlu saya kira. Enggak. Itu yang saya bilang tergantung siapa yang teman-teman hadapi. Ya. Ketika misalnya pendampingnya orang yang biasa menggunakan jangan-jangan alatmu rusak. Aku cek dulu deh. Siapa tahu dia akan bertanya seperti itu, maka teman-teman harus izinkan dia mengecek apakah alat kita bekerja atau enggak, ya. Jadi sekali lagi itu adalah sesuai dengan. Yang ini Bu, yang kenapa? Tahu bukan kita yang nyuruh pemilik
Kalau diminta mungkin. Kalau diminta mungkin ya. Iya. Ya. Tolong dengarkan. Meteran gitu ya. Itu tidak semuanya nolnya di ujung. Kan ada juga yang nolnya di apa namanya? Di besinya. Dia di setelah besinya. Itu yang saya bilang, kita tidak boleh, mengapa kita menjelaskan, jangan sampai nanti di akhir setelah kita melakukan deskripsi, kemudian ada komplain, ya, nah, itu maksudnya. Oke, sudah ya? Satu lagi, nanti boleh nggak Bu kita, Pak tolong ditarikin tambang atau boleh nggak? nggak apa-apa kalau dia berkenan, asal jangan menyuruh ya. Tidak menyuruh. Artinya kan teman-teman bisa mengukur bisa mengukur mana yang bisa. Kalau memang teman-teman butuh bantuan nggak? Ya, oke. Cukup ya untuk tahapan ya. Oke, sekarang keputusannya dari kelompok Regu 2 nih. Mahoni. Oke. Ada berapa kriteria kita? 6. Akses, gimana akses? Mudah. Akses, oke? 2 apa? Jumlah pohon. Oke. Ada berapa katanya? 167. 167. Apa lagi? Kualitas sedekah. Bagusnya rata-rata atau di atas rata-rata? Bagus ini masih kualitatif ya. Bagus. Kalau yang belum pernah lihat mahoni bagus. Tanya Pak Dede. Coba tanya Pak Dede bagus apa jelek ini? Bagus. Rahasia. Soalnya Pak Dede yang nanam. Nah, karena Pak Dede yang nanam bagus dia nggak tahu. Malu-malu mau jawab bagus. Apa ini? Rata-rata atau di rata-rata? 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 Yakin? Tadi apa? Menyampaikan ke beliau? Belum? Bilang cukup bagus ya. Oh, bagus aja. Oke, 4. Pembungaan dan pembuahan. Berbunga sudah 3 kali. Sudah berbuah. Sudah berbunga? Kata siapa? Melihat ada anakan di bawah? Ya. Ada buah? Mana? Mana buahnya? Nah, biasakan ya. Nah, biasakan mulai sekarang kalau ada sesuatu yang bisa jadi evidence, jadi barang bukti, ambil atau foto. Ya, ambil, kalau bisa ambil atau difoto. Ya, kalau ada anakan, foto anakannya. Kalau boleh dicabut, Pak, boleh nggak saya cabut anakannya? Izin dulu sama yang punya, jangan-jangan anakannya dia kumpulkan juga mau dia jadikan bibit kan? Ya. Bunga buah oke. 5 apa? Keamanan gimana keamanan? Hah? Pagar. Hah? Aman? Depan ada pagar. Ada portal. Nanya enggak? Ada penebangan, ada pengembalaan. Nanya enggak? Nanya enggak tadi? Saya tanya jujur. Nanya enggak? Enggak. Kelewat kan? Oh, kerbau ada sih. Nah, padahal tadi di sana ada kerbau. Jangan-jangan di sini juga. Ayo tuh Pak, ke bawah Pak. Tuh ayah katanya. Ayah. Tapi kan belum tentu kan ada ternak belum tentu. Ya kan harus digali berarti kan. Serangannya seberapa luas? Dia kalau ke sini datangnya musim hujan atau musim kemarau. Dia ngapain di sini merumput saja atau menggesekkan tanduknya dan lain sebagainya ya. Oke. Kok kerbaunya di ayah? Kok kerbaunya di ayah? Kesehatan. Ada apa dengan kesehatan? Ada beberapa ada 2 pohon yang kena jamur hama penyakit yang perlu ditangani. Tapi tidak 2 dari berapa? 2 dari 167 atau cuma ketemu 2? yang baru Ketemu 2. Baru ketemu 2. Oke, ketemu 2 kena jamur. Bisa diidentifikasi jamurnya mematikan, bahaya atau biasa-biasa aja? Tidak mematikan, kayaknya tidak menyebar itu akibat. Yakin atau kayaknya atau perasaan? Bekasnya Masih tumbuh baik. Masih oke. Masih oke, tidak mematikan itu. Disarankan Nanya nggak sama pemiliknya? Enggak. Nanya Nanya tadi Kata Bapak apa? Jawaban Bapak itu perlu ditangani secara kimia juga, mungkin itu akan lebih bagus. sembuh kembali gitu. Oke.
kembali. Boleh. Jamunya kayak mana sih? Kayak mie ayam gitu. Oke, jadi ini untuk 6 kriteria ini, 6 kriteria ini semuanya oke. Ya, semuanya oke. Berarti layak. Oke. Kalau layak, kira-kira ini kelas sumber benih apa? TBT Bu, rata-rata. Saya nggak nanya kamu, saya nanya ini pemain film. Ya, apa kelasnya? Teman-teman, ketika menyampaikan kepada pemilik, ya, kalau memang teman-teman yakin Bapak ini memenuhi kriteria, nampaknya bisa kita rekomendasikan karena ini bagus, TBS. Boleh teman-teman sampaikan. Artinya kalau teman-teman misalnya memang bagus, Bapak bisa Pak ini mohon maaf hanya kelas yang paling rendah TBT, ya. Atau nanti di situ kalau pemilik merasa ini jauh lebih bagus di tempat yang lain, Bapak Ibu sudah pernah belum di tempat yang lain, bisa jadi kan si pemiliknya merasa bahwa punya tegakan miliknya itu lebih bagus daripada tempat lain karena dia sudah piknik mana-mana, kita aja yang kurang piknik gitu kan. Ya. Jadi diskusi seperti itu memungkinkan kalau si pemiliknya tadi, kecuali pemiliknya sih oke-oke aja. Masuk kan? Kalau bisa dilihat Bu, kayaknya kan itu TBT Bu ya. TBT saya lihat ada bekas tebangan apa penjarangan ya? Penjarangan. Berarti kan lebih dari TBS. Maka kan saya bilang tadi teman-teman apa? Katanya TBT Mas. TBT kan? TBT apa TBS tadi? TBT. Sepakat dulu tadi apa udah diskusi belum tadi? Hah? Ini kan rata-rata, makanya kan tadi saya nanya rata-rata atau di atas rata-rata? Ada penjarangan 3 kali. Tadi Bapak udah bilang penjarangan 3 kali loh. Iya, benar ya. Hah? Manusiawi Pak. TBS. TBS. Hah? Gimana? Diganti? Jujur. Hah? 3 kali ada. Ini maaf Bu, ini juga mungkin yang kalau saya pribadi jadi ingin ditanyakan Bu. Apakah ketika rekomendasi dari hanya hasil identifikasi cepat seperti ini itu bisa langsung menentukan kelas? Makanya kan gini, teman-teman gini, kalau teman-teman masih ragu simpan dulu, jangan sampaikan ke si pemiliknya. Setelah identifikasi baru nanti disampaikan. Tapi kalau udah yakin, kenapa enggak biar senang si bapaknya, si pemiliknya. Ya situasinya. Saya khawatir kan karena ini ada lanjutannya ya, siapa tahu ada mungkin yang Tergantung. malah jangan-jangan bukan hanya TBS, siapa tahu APB atau ya gitu. TBC. Oke, ya. Jadi direkomendasikan apa ini? Hanya diterima diterima Direkomendasikan diterima. sebagai sumber benih dengan kelas diduga. Ini bisa teman-teman simpan dulu, ya. Bisa teman-teman simpan, nggak disampaikan kepada si pemiliknya. Tetapi teman-teman harus punya tuh, dengan quick tour aja udah. Saya bilangin Pak Dede mah nggak usah turun dari mobil. Udah bilang ditolak. Dari kantor aja bisa. Satu ayu. Ya. Penegakan ditanyakan ya. Umur tadi nanya, tadi kan sudah. Tahun tanamnya ada. Tahun tanamnya berapa? 93 berarti umurnya berapa? Umurnya berapa tuh? Kalkulator. 27 tahun. Kalau mahoni daurnya berapa? 35. Hah? Berapa? Mahoni berapa daurnya? Selalu panjang. Kira untuk produksi 35 lah. 35. Kalau berarti kalau ditetapkan dia masih produksi buahnya masih tinggi nggak nih? 27 tahun? udah mulai menurun kalau tadi. Hah? Masih bagus. Kadang masih bagus. Umur ini untuk melihat, kalau dulu kan sekarang kan masa berlaku sudah nggak ada kan di P03. Kalau dulu kan masa berlaku ada nih 5 tahun, kita harus lihat dalam 5 tahun ditetapkan itu dia produksinya masih bagus nggak, apalagi sekarang nggak dibatasi. Berarti evaluasi yang melakukan non-nef itu harus cermat melihat umur ini, ya kan? Untuk apa tetap ditetapkan kalau sudah produksinya grafiknya udah turun?
gitu ya. Karena bukan betul nggak selain kuantitas juga kualitas menurun kan kalau fisiologis benih, betul ya. Semakin tua pohon itu dia kualitas dan kuantitasnya juga dia menurun. Jadi mutu fisiologisnya juga benihnya akan turun juga ya. Oke, nggak ada pertanyaan dulu ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong untuk yang main film, yang bersedia diamati gerak geriknya. Dulu pernah saya diajak Bu Ida itu nganter peserta ini juga penilaian sumber benih ke daerah Sumedang kalau nggak salah. Itu ada akasia mangium yang telah ditetapkan oleh BPTH dulu. Mungkin sekitar 3 hektar lah waktu itu ke sana itu. Dengan jumlah pohon ya sekitar berapa lah? Mungkin nggak sampai 3 hektar juga, mungkin 1,5 hektar waktu itu. Dan waktu itu pesertanya itu dibagi 6 juga. Semuanya suruh menilai yang udah disertifikasi sama BPTH. Tahu umurnya itu? Kasih tahu bahwa itu sudah disertifikasi. Iya. Cuma ada peserta dari BPTH juga waktu itu. BPTH waktu dulu ya mungkin. Mereka menilai berenam itu. 6 regu itu, ternyata mereka menerima semuanya, nggak ada yang menolak, Pak. Padahal umur 7 tahun, kalau kita lihat akasia, mungkin diameternya berapa, tingginya berapa, itu harusnya udah tahu lah. Gitu. Akasia kan umum lah, mungkin udah di atas 25 atau 30-an. Ini 15. Rata-rata itu 15, ada yang 10 juga, kecil-kecil. Karena bercabang. Iya, dia ditanam di bekas galian pasir. Daerah Legok ke kiri sana, Cilik saya. Waktu itu kan nggak ada itu, termasuk ada pemiliknya juga. Salah satu perusahaan itu terkemuka di Jawa Barat tuh yang pengadaan benih. Dia ngatakan dari sana dia udah jual setiap tahunnya 400 kilo benih. Saya kan ditanya Bu Ida, Pak Dede gimana itu kalau ini menurut Pak Dede diterima nggak? Saya nggak usah turun dari mobil gitu kan. Karena kita udah punya referensi kalau pertumbuhan atau riap mangium itu 7 tahun itu berapa gitu. Karena Pak Dede banyak piknik. Iya. Mungkin kalau yang di Kalimantan, Sumatera kan banyak lihat mangium di perusahaan-perusahaan mungkin 6 tahun itu udah dipanen, diameternya 25 ke atas lah. Ini udah 7 tahun, kecil-kecil, ditujuk jadi sumber benih. Udah gitu pengakuan pemiliknya 400 kilo, Pak. Padahal mungkin 5 gram atau 10 gram per pohon aja nggak ada itu. Sampai lari itu yang pemiliknya itu ya, Bu. Mungkin itu bukan saya menolak dari mobil itu. Cuma saya dramatisir. Artinya gini, saya ingin menggambarkan teman-teman bahwa tadi ya kadang-kadang itu adalah memang bentuk pelatihan kami. Kenapa saya sengaja nanya Pak Dede ketika kita ingin memberikan gambaran. Lihat betapa sertifikasi yang sudah dikeluarkan pun kadang-kadang tidak tepat ternyata karena tidak mempertimbangkan hal. Tetapi barangkali pada saat ditetapkan itu ada faktor lain, ada alasan lain yang mengapa kemudian itu ditetapkan. Tetapi kemudian kami waktu itu semua terhenyak juga. Saya bilang nggak tahu bahwa itu memang skenario kami bahwa saya minta Pak Dede untuk menyampaikan. Tetapi pembelajaran gitu ya, pembelajaran untuk luar biasa untuk kita semua. Jangan, saya yakin semua peserta sudah tahu bahwa itu ditetapkan sehingga dia kecenderungan hatinya mengiyakan. Karena udah tahu nih ini udah sertifikasi gitu lah. Jadi udah nggak cermat lagi tuh melihat kualitas tegakan dan lain sebagainya, itu udah nggak cermat menggali bahwa ini dulu apa sih, bekas apa tuh udah nggak terungkap semua itu informasi seperti itu. Itu sengaja saya ini kan supaya teman-teman case-nya seperti itu gitu ya. Mangga Pak. Jadi sebelum kita menilai itu referensi jenis itu perlu juga gitu. Mungkin riapnya berapa gitu. Kalau ada kan hasil pengukuran 3 tahun berapa, kira-kira riapnya berapa gitu. Jadi gambaran itu untuk menilai apakah ini di bawah rata-rata atau di atas rata-rata gitu. Meskipun mungkin ya sebanyak mungkin referensi itu kan beda-beda, tiap lokasi beda-beda gitu. Cuma kita ada gambaran, ternyata riap ini kalau riap mungkin hanya 1,5 per tahun diameternya atau 2 cm per tahun atau mungkin 1 cm per tahun gitu. Jadi sehingga mungkin kita tidak menerima begitu saja gitu. Tapi mungkin pertumbuhannya itu karena yang kita akan harapkan itu adalah benih. Ya kalau kuntet-kuntet apa yang bisa kita harapkan, nanti kita nanam bonsai juga kan. Jadi mungkin itu, jadi referensi jenis itu kita harus tahu. Apalagi
ada lagi kasus yang ke lapangan itu eukaliptus itu bercampur Pak. Malah kita bingung itu ini jenis apa, ini jenis apa, kalau kita tidak tahu jenisnya ya. Ada yang deglupta bercampur dengan pelita, dengan apa, itu banyak itu terutama mungkin di tanah-tanah masyarakat itu. Jadi kita mau menilai itu ini jenis apa gitu. Kadang-kadang yang dia usulkan eukaliptus SP gitu. SP-nya yang mana kan kita harus lihat dulu. Jadi mungkin perlunya referensi jenis, kemudian pengenalan jenis yang lebih komprehensif itu penting untuk menilai sumber benih. Jadi kita bisa melakukan atau melihat ya, kalau bapak-bapak yang udah terlatih dengan melihat pohon umurnya berapa atau pernah nanam apa, mungkin itu pengalaman yang bagus untuk menentukan di bawah atau di atas rata-rata gitu. Mungkin itu aja. Oke, makasih Pak Dede. Tepuk tangan untuk Pak Dede. Ya. Sekali lagi ya teman-teman, saya memberi contoh seneng yang ekstrim-ekstrim gitu, dan itu aku seneng banget punya kasus. Seneng banget punya kasus Pak Dede itu, selalu saya pakai juga di kelas di teori Pak Dede. Mengapa ingin membangun sensitivitas seorang penilai sumber benih, ya, kepekaan seorang penilai sumber benih harus peka betul, ya. Baik data itu nggak boleh diterima mentah-mentah, cross check, klarifikasi, cari referensi dan lain sebagainya. Sepakat. Saya juga berkali-kali bicara di kelas referensi. Pelajari dulu, teman-teman punya waktu dari SPT diterbitkan sampai berangkat ke lapangan, buka referensi sebanyak-banyaknya. Ya, oke, lanjut Pak, bagi tugas nih udah menuju. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi setelah pembahasan kita tadi dari hasil simulasi, jadi nanti kita akan disebar ke 3 lokasi, yang regu 1, 2 di sini. Regu 3 dan 4 Mahoni 2 di sebelah sana dengan saya dan Pak Maman. Nanti regu 5 dan 6 di Gempol dengan Pak Andi dan Pak Muhammad ya, Pak Muhammad. Nanti mohon Bapak dan Ibu sekalian, dari apa yang sudah disampaikan tadi, jadi urut-urutannya kan sudah dibahas tadi ya. Silakan dipraktekkan, kemudian jangan lupa kita akan praktek juga pembuatan plot. Ya, dan itu saya pikir kalau untuk sampai mengisi itu perlu waktu ya. Jadi mohon efisiensi waktunya. Jadi nanti kami akan melihat cara mengisinya ya, cara mengisinya dari hasil pembuatan plot contoh itu. Sekarang ada waktu sekarang jam 14.10. Kita sediakan waktu 2 jam ya, sampai jam 4:10. Jam 4:10 kita sudah kumpul lagi di base camp sini ya. Siap. Ya. Mudah-mudahan sampai jam 4 nanti nggak hujan ya. Jadi semua teman-teman bisa berjalan sesuai rencana. Ada tali rapia untuk pembuatan petak control plus untuk besok hari ya. Jadi ini tetap dibawa per kelompok, 1 gulung 1 regu per regu ya. Ya. Ini data untuk laporan ya Pak? Ini bukan. Nah, untuk laporan itu yang harus benar-benar Bapak lakukan itu besok pagi, yang Jumat di Rumpin. Di Rumpin, yang tempat kemarin Pak? Ya, tempat kemarin yang hari Jumat sesi 1 pagi. Ini latihan aja ya? Ini latihan saja, tapi kami mau lihat juga hasil kerja Bapak Ibu. Yes. Jadi kami akan ngecek gitu, ya. Silakan ambil tali rapiannya. Silakan menyebar dengan pendamping dan Widya Iswaranya di sini, Bu Isbudi dengan Bu Mai dan Bu Ida. Besok atau besok dibagikan lagi? Besok dibagikan lagi. Untuk belangko, kebutuhan belangko besok ada lagi. Sekarang silakan dicoret-coret sampai puas.